Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, di lapangan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Kisah Syekh Subakir memasang tumbal di Pulau Jawa ini cukup melegenda di kalangan masyarakat, terlebih penduduk tanah Jawa. Nah, tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir ini ditaruh di puncak Gunung Tidar yang berada di Magelang. Konon Gunung Tidar merupakan tengah-tengah Pulau Jawa. Diketahui bahwa Pulau Jawa sebelum datangnya agama Islam, terkenal wingit dan angker. Hal itulah yang mengharuskan Syekh Subakir memasang tumbal supaya tenang dan tenteram. Dikutip Gerbang Nalar dari buku, Atlas Wali Songo, karya Agus Sunyoto, diterangkan bahwa leluhur tanah Jawa waktu itu banyak yang menganut ajaran Kapitayan. Kapitayan sendiri ajaran dari Dahyang Semar Putra Sang Hyang Wungkuham, keturunan Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang Semar sendiri berasal dari Swetadipa, benua yang tenggelam akibat banjir besar yang mengakibatkan Sang Hyang Semar mengungsi ke Pulau Jawa. Semar datang ke tanah Jawa bersama saudaranya yang bernama Sang Hantaga, tinggal di luar Jawa, termasuk juga pengajar Kapitayan. Keduanya pada akhirnya disebut sebagai Raja Lelembut Tanah Jawa. Berdasarkan historiografi Jawa, ditulis oleh R. Tanoyo, dikutip dari Atlas Wali Songo, diungkapkan bahwa upaya mengislamkan tanah Jawa yang dilakukan oleh Sultan Al-Gabuh dari negeri Rum, dengan mengirimkan 20.000 keluarga muslim menuju Jawa. Namun, keluarga muslim yang diutus Sultan Al-Gabuh, justru banyak yang tewas terbunuh akibat ulah jin, siluman dan para dedemit penghuni Pulau Jawa. Yang tersisa dari keluarga muslim hanya berkisar 200 keluarga. Peristiwa ini membuat Sultan marah. Akhirnya beliau mengutus ulama, seorang wali, dan dianggap memiliki kesaktian, yaitu Syekh Subakir, untuk menuju Pulau Jawa memberangus para lelembut penguasa Jawa. Dalam buku, Tumbal Syekh Subakir, setelah sampai di Pulau Jawa, beliau meletakkan tumbal di atas Gunung Tidar. Terpasangnya tumbal tersebut, membuat tanah Jawa guncang dan gempa hebat. Semar dan Togok, yang dipercayai sebagai penguasa lelembut di Jawa mendatangi Syekh Subakir. Sebagian cerita menjelaskan, kedua lelembut terlibat adu kesaktian dengan wali dari tanah Persia tersebut selama berhari-hari. Pada akhirnya Semar dan Togok takluk oleh Syekh Subakir. Gunung Tidar sendiri bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai paku buminya tanah Jawa. Tidak heran jika Syekh Subakir memilih Gunung Tidar sebagai tempat memasang tumbalnya. Setelah Syekh Subakir berhasil menaklukkan kedua dahyang tanah Jawa, beliau lantas menjelaskan tugas yang diemban dari Kasulatan Negeri Rum, yakni akan menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Permintaan Syekh Subakir diluluskan, akan tetapi kedua penguasa lelembut tanah Jawa tersebut memberikan persyaratan kepada beliau, yang berbunyi. Pepestene nusa tekan janji, yen wes jangkep 500 warsa, kepetung zaman Islame, musna bali marang ingsun, gami budi madep sawiji. Yang artinya, takdir Nusantara sampai kepada janji, jika sudah genap sampai 500 tahun, terhitung dari masa Islam, maka musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Tumbal Syekh Subakir, ini berwujud tombak penolak bala, yang disebut dengan nama tombak pusaka Kiai Panjang. Beliau menanamkan tumbalnya tidak hanya di Gunung Tidar, melainkan di sejumlah tempat di Jawa yang dikenal wingit dan angker, supaya nantinya kelak bisa dihuni umat Islam. Di sejumlah wilayah di pantai utara Jawa, didapati sebuah makam yang disebut Makam Panjang. Makam ini terdapat di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, dan Jepara. Makam-makam tersebut diyakini sebagai kuburan atau petilasan Syekh Subakir. Istilah memasang atau memberi tumbal dalam kisah Syekh Subakir ini berkaitan dengan usaha menetralisir aura jahat yang ditimbulkan dari jin-jin yang tidak menginginkan masuknya ajaran Islam. Dengan adanya tumbal tersebut,
merupakan bentuk usaha rohani membersihkan suatu tempat dengan cara menanamkan suatu benda yang sudah diberi doa, ditaruh di lokasi yang dianggap angker atau wingit. Itulah sebuah kisah betapa ganasnya dedemit di Pulau Jawa. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.